Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Panjaitan Narkis dengan NPM 240207043 dari kelas TPPL 2B. Ingin meresum materi ekologi industri dari Ibu Ayu Pramita. Terima kasih. Bisa. Materi end of pipe. End of pipe, konsep ini menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah. Konsep ini sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan, sehingga pencemaran dan perusakan masih terus berlangsung. Contohnya, pengendalian pencemaran udara. Pabrik atau mesin tetap menghasilkan asap kotor, namun dipasangi alat penyaring di ujung cerobong agar asap yang keluar terlihat lebih bersih. Menggunakan filter udara atau bag filter. Contohnya, pabrik semen memasang filter di cerobong asapnya untuk menangkap debu semen agar tidak berterbangan ke pemukiman warga. Debu tersebut tetap ada, tetapi tertangkap dulu di filter udara dan harus dibuang sebagai limbah padat. Materi selanjutnya ada strategi untuk mengimplementasikan konsep ekologi industri. Ada 4 elemen utama, yaitu yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya seperti pencegahan pemborosan atau produksi bersih. Industri harus menganalisis proses produksinya sendiri untuk mencegah terbuangnya material dan energi secara sia-sia sejak awal. Selanjutnya, konsep rantai makanan industri. Konsep ini meniru sistem alam. Industri-industri dalam satu kawasan diharapkan saling bekerja sama memanfaatkan sumber daya satu sama lain. Untuk tujuannya agar penggunaan sumber daya maksimal dan limbah yang dihasilkan menjadi sangat minimal. Untuk elemen yang kedua yaitu meminimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Siklus material tertutup, strategi ini meniru siklus tertutup di alam, di mana limbah seperti sisa tumbuhan diurai kembali oleh pengurai menjadi nutrisi yang lebih berguna. Tantangan saat ini dalam industri, siklus ini belum optimal karena proses daur ulang tersebut masih memerlukan energi dari luar. Singkatnya, materi ini menekankan perlunya industri meniru sistem alam yang efisien, siklus tertutup, namun mengakui bahwa ketergantungan pada limbah fosil masih banyak. Untuk elemen selanjutnya ada proses dematerialisasi. Latar belakangnya yaitu meningkatnya kebutuhan barang dan jasa menyebabkan lonjakan kebutuhan material dan energi, sementara ketersediaan bahan baku justru semakin menipis. Untuk solusinya, solusi kebijakan keberlanjutan atau sustainability, diperlukan kebijakan di mana pertumbuhan konsumsi harus disertai dengan pengurangan intensitas pengurangan bahan baku dan energi secara proporsional. Jenis dematerialisasi ini terdapat 2 proses dematerialisasi. Untuk yang pertama ada dematerialisasi relatif, yaitu mengusahakan suatu proses produksi agar dapat menghasilkan produksi dan jasa sebesar-besarnya dan penggunaan bahan baku yang ada. Kemudian selanjutnya ada dematerialisasi absolut, yaitu menganggap bahwa proses produksi harus meminimalkan penggunaan bahan baku. Untuk elemen selanjutnya ada pengurangan material tak terbarukan atau pengurangan terhadap material yang tak dapat diperbaharui. Maksudnya, industri harus mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan oleh alam.
dalam waktu yang singkat. Contohnya bahan bakar fosil, mineral, dan logam tambang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jelaskan flowchart yang saya punya. Flowchart yang saya punya yaitu tanaman beras ketan sebagai bahan baku. Utama adalah beras ketan yang berasal dari hasil panen. Tanaman padi ketan, beras ketan masih mengandung sekam, kotoran, dan kadar air alami. Untuk selanjutnya yaitu proses pengupasan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan sekam dari beras ketan. Untuk proses selanjutnya yaitu pencucian. Beras ketan dicuci menggunakan air untuk menghilangkan kotoran, debu, dan sisa sekam. Dan untuk proses yang selanjutnya yaitu penggilingan. Beras ketan digiling hingga menjadi tepung ketan. Selanjutnya prosesnya yaitu perendaman. Tepung ketan direndam dengan air untuk memperoleh tekstur adonan yang sesuai. Selanjutnya prosesnya yaitu penggilingan ulang. Dilakukan untuk memperoleh tekstur adonan yang lebih halus dan homogen. Dan proses selanjutnya yaitu penambahan bumbu. Tepung ketan dicampur dengan bahan tambahan untuk membentuk adonan jenang. Selanjutnya yaitu pemasakan. Adonan dimasak hingga terjadi gelatinisasi pati, menghasilkan tekstur jenang yang khas. Dan proses selanjutnya yaitu pendinginan. Jenang ketan panas didinginkan agar teksturnya mengeras dan mudah dibentuk. Dan selanjutnya yaitu proses pemotongan. Jenang ketan yang telah padat dipotong sesuai dengan ukuran produk. Dan untuk proses yang terakhir yaitu pengemasan. Potongan jenang ketan kemudian dikemas untuk siap dipasarkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.